Saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati Tuhan. Waktu terasa cepat berjalan dan kita telah tiba di akhir pekan hari Sabtu dalam minggu ini. Bukankah terasa penyertaan, pemeliharaan, dan belas kasih Tuhan yang membuat kita bisa tiba sampai hari ini dengan keberadaan kita masing-masing. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, agar kita semakin menikmati waktu, hari, napas, dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, yaitu dari Mazmur 145 ayat 8. Demikian firman-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang beriman, dengan mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Untuk itu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, kita adalah orang berbahagia. Meskipun kita belum mencapai, bahkan menikmati yang kita inginkan. Tetapi pengalaman bersama firman Tuhan, penghayatan akan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan membuat kita yakin dalam keadaan apapun kita adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudariku jemaat yang diberkati Tuhan, pemazmur dikatakan dalam teks ini adalah Daud. Daud memproklamirkan pengenalannya akan Allah. Bahkan dalam teks Mazmur 145 ini, sepanjang teks ini, Daud menyatakan tentang betapa hebatnya Allah, betapa setianya Allah, betapa berkuasanya Allah, dan betapa Allah mengasihi dunia ini dan mengasihi umat ciptaannya. Maka Daud memproklamirkan sifat-sifat Allah. Melalui teks ini ada 4 sifat Allah yang diproklamirkan Daud kepada kita, yaitu yang pertama, Allah itu pengasih, Allah itu kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah itu adalah kasih. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Di mana Allah hadir, di situ ada kasih. Yang kedua, sifat Allah menurut pemazmur adalah penyayang. Maka Daud melihat semua peristiwa hidupnya, sepanjang hidupnya, suka duka, jaya kalah, senang sedih, Daud melihat Allah tidak berubah. Allah itu tetap penyayang. Untuk itu kita diajak Daud untuk bagaimana kita melihat Allah di situasi yang tidak nyaman atau nyaman. Apakah Allah kita yakini tetap sang penyayang kita, yang mengasihi dan yang menyayangi, yang tidak meninggalkan, yang tidak membiarkan kita sendirian. Maka Daud di dalam perjalanan hidupnya yang mengalami banyak gelombang, kesukaran-kesukaran, ia melihat Allah tetap penyayang. Yang ketiga, dia melihat Allah panjang sabar. Dalam bahasa aslinya sebenarnya dipakai kata tidak mudah marah. Panjang sabar, tidak mudah marah. Bagi Daud, pengalaman-pengalaman yang ia alami, yang sukar, yang berat, yang penuh tantangan, yang membuat ia
berada di situasi yang tak nyaman, bagi Daud itu bukan sebuah bentuk amarah Allah. Bagi Daud itu bukan sebuah bentuk kemarahan Allah, tapi sebuah bentuk kepanjangsabaran Allah dan penyayangnya Allah. Nah, maka saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana paradigma kita, cara berpikir kita, mindset kita melihat Allah? Apakah Allah itu pemarah? Menurut pemazmur, tidak. Dia bukan Allah pemarah, dia Allah yang panjang sabar. Dan yang keempat, menurut pemazmur Daud, bahwa Allah itu besar kasih setianya, tak terukur kasih setianya. Untuk itu kita diajak Daud percaya atas pemeliharaan, atas berkat penyertaan Allah. Maka saudara-saudari, sahabat yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk memiliki sikap pengenalan akan Allah. Orang-orang beriman, dia mengenal Allahnya dan menyaksikan Allah itu. Maka kepada saudara dan saya, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kenali Allah kita dan kita saksikan tentang kasih-Nya, tentang penyayangnya, tentang panjang sabarnya, dan kasih setianya yang tak terukur dan tak terbatas itu. Maka saudara-saudari, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, bukankah kita sebagai orang-orang beriman, pertama meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah yang kasih adalah Allah yang peduli. Ia peduli dengan keadaan kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Allah yang penyayang, Ia menyayangi kita. Ia menaruhkan cinta kepada kita. Ia tidak ingin kita menderita. Ia tidak ingin kita bersedih. Ia tidak ingin kita mengalami ragam kesukaran-kesukaran, karena Dia sayang kepada kita. Maka di tengah situasi yang demikian, di tengah situasi wabah ini, kita diajak melihat Allah, Allah yang tetap penyayang, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang kasih setianya besar. Untuk itu sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, sifat-sifat Allah ini dikaruniakan kepada kita. Sehingga orang-orang yang beriman, orang yang menerima Kristus, kepadanya dialirkan Kristus sifat-sifatnya. Yaitu sifat yang penuh kasih, sifat penyayang, sifat yang tidak mudah marah atau panjang sabar, dan sifat yang kasih setianya melimpah. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, dengan demikian kita menyadari banyak sifat-sifat Allah yang tinggal di dalam kita, agar kita beroleh sejahtera, agar kita beroleh damai, agar kita beroleh hidup bersama Tuhan. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, ketika datang kesukaran-kesukaran, persoalan, ketika kita tertekan, ketika kita khawatir, ketika kita sudah merancang segala sesuatu, lalu sekarang waktunya kita percaya bahwa Allah kita kasih, bahwa Allah kita penyayang, bahwa Allah kita panjang sabar, dan kasih setianya besar. Maka mari bersandar dan percaya kepada Allah yang memiliki kasih, yang menyayangi, yang panjang sabar, dan yang kasih setianya melampaui kehidupan kita. Untuk itu mari kita tetap semangat, tetap percaya. Meskipun mungkin kita sedang ada dalam kekurangan, kita yakin bahwa kasih setia Allah akan mencukupkan setiap yang kita perlukan. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk mengerjakan sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa dan kenal melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus,
Penuhilah kami dengan kasih sayang-Mu, dengan keyakinan akan cinta kasih-Mu, akan kepanjang sabaran-Mu, dan juga kasih setia-Mu, agar kami dalam hidup ini lebih percaya kepada kasih-Mu daripada kekuatan dunia ini. Dan ajarkan kami Bapa, supaya kami tetap melakukan yang terbaik selagi ada waktu. Terima kasih Bapa. Amin.